Bagi para pejuang skripsi maupun tesis dan disertasi, seringkali Anda ditanya tentang apa novelty dari penelitian Anda gitu ya, atau penelitian kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya, paling tidak ada 3 jenis novelty atau kebaruan dari penelitian. Topik ini sebenarnya udah banyak sekali dibahas oleh para ahli, para pakar ya, maupun dalam channel ini juga saya selalu mengatakan kebaruan novelty itu penting dalam penelitian. Nah, tapi selalu saja ada hal yang menarik membahas seputar itu. Nah, gimana selanjutnya? Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan tips ya, sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Bagi yang belum subscribe, silahkan ya, subscribe sekarang. Baik, kita lanjutkan topik kita tentang 3 jenis novelty penelitian. Nah, apa sebenarnya itu yang dikatakan novelty ya? Novelty atau kebaruan dalam penelitian itu adalah sesuatu yang menambahkan kepada hal yang sudah ada atau memang mengadakan ya, memunculkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Nah, tapi sering dengar ya bahwa dalam penelitian atau di dunia ini tuh kayaknya apa sih yang baru sama sekali gitu ya. Nah, sebenarnya ada juga ya, walaupun katakanlah um, tidak ada sesuatu yang baru sama sekali di muka bumi ini ya, tetapi ternyata muncul banyak hal baru, penemuan-penemuan baru, ada internet misalnya, ada gadget, ada cellphone, ada komputer, ada laptop, dan itu terus ya, ada muncul hal-hal yang baru. Dan semua produk-produk itu tentu adalah berbasis dari penelitian, yang berbasis pada penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sekarang yang sering menjadi pertanyaan ya, bagaimana nih caranya mencari ya novelty atau kebaruan dalam suatu penelitian. Yang terpenting, yang paling mudah, tentu kita harus banyak membaca. Kalian harus banyak membaca dari literatur yang sudah ada atau yang terkini ya. Dari literatur yang sudah ada itu, kalian bisa membandingkan apa yang sudah ada, temuan-temuan yang ada dalam penelitian sebelumnya, dan kemudian terkait dengan topik yang Anda sedang bahas atau terkait dengan khususnya pertanyaan penelitian yang sedang Anda bahas. Apakah biasanya ada gap ya, apakah ada kesenjangan begitu antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Anda kerjakan sekarang, atau ada inkonsistensi, hal-hal yang tidak konsisten antara temuan satu dengan temuan yang lain sehingga perlu dilakukan penelitian ya, atau masih ada kontroversi seputar itu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tadi, ada 3 hal ya, bagaimana mengenali dan bagaimana caranya membuat penelitian yang katanya memang tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini, tapi orang masih saja terus meneliti gitu ya untuk mendapatkan produk-produk yang baru atau karya-karya yang baru yang khususnya untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia dan dunia seisinya gitu ya. Yang pertama, coba kita lihat kebaruan itu bisa ditilik ya, bisa dicek, bisa dicari, bisa dilihat dari sisi teorinya. Kalau misalnya ya, teori yang terdahulu itu digunakan dalam penelitian tertentu gitu ya, dan dalam penelitian sekarang ya Anda menggunakan teori yang berbeda. Nah, ini juga bisa merupakan satu kebaruan. Tentu kalian harus menarasikan ya, membuat justifikasi yang tepat kenapa menggunakan teori yang baru ini bukan teori yang lain atau menggunakan teori yang berbeda tidak dari teori yang sebelumnya pernah ada dalam meneliti topik yang ada. Pembaharuan dalam sisi teori itu bisa juga menambahkan ya, pemahaman terhadap teori. Ya, misalnya nambahin konsepnya apa, nambahin variabel kah misalnya gitu, atau sampai membangun teori yang baru, teori yang belum ada sama sekali. Nah, ini itu adalah satu hal yang memang nilai kebaruannya sangat tinggi ya. Tetapi kalau Anda bisa menambahkan sedikit saja, ya itu sudah baik gitu. Apalagi kalau untuk skripsi atau master tesis gitu, biasanya kebaruan juga belum sampai ke tahap teorinya ya. Nanti kalau doktoral di S3 itu baru deh ya sampai kepada pembaharuan teori. Nah, yang kedua, kebaruan itu juga bisa dilihat dari metode yang digunakan. Nah, ini seringkali yang menjadi pandangan utama ya atau pilihan utama dari sebuah penelitian untuk menciptakan kebaruan. Misalnya ya, menggunakan metode yang berbeda. Sebelumnya dalam topik ini atau problem yang sama didekati dengan metode yang berbeda. Intinya begitu. Tadinya
problem yang sama ini didekati dengan metode X gitu ya. Tapi kemudian dalam penelitian ini kalian menggunakan metode Y atau Y atau Z gitu ya. Ini contoh. Atau misalnya lah, ginilah metode penelitian kuantitatif, yang satu pakai kualitatif ya. Walaupun misalnya dalam pendekatan kualitatif pun ada macam-macam pendekatan ya atau metode pilihan ya yang lebih detail. Misalnya ada yang satu yang kualitatif pakai interview, pakai wawancara, yang satu nggak pakai itu, tapi pakai FGD misalnya focus group discussion atau pakai observasi gitu ya. Ini contoh saja. Demikian juga dengan metode kuantitatif. Nah, dengan ada penggunaan metode yang berbeda, nah ini sumbangan kepada kebaruan. Mana metode yang pas? Mana metode yang bagus hasilnya? Nah, ini menjadi penting. Jadi komparasi dari sisi metodenya. Nah, kemudian yang ketiga, kebaruan dari sisi data. Nah, ini sangat penting ya. Satu penelitian biasanya menggunakan data-data tertentu ya, dataset tertentu. Apalagi kalau kuantitatif tuh biasanya menggunakan katakanlah ya pendekatannya data yang cross sectional ya, hanya diambil pada satu titik waktu tertentu. Tetapi dalam penelitian kalian ini menggunakan data yang lebih longitudinal, data yang lebih data panel, data yang multi years begitu. Nah, ini menjadikan kontribusi terhadap penelitian atau berpotensi memiliki kebaruan dilihat dari sisi data. Nah, demikian juga kalau kualitatif ya. Kan kualitatif itu juga bermacam-macam. Mungkin menggunakan studi kasus. Nah, dalam topik ini ada studi kasus tertentu ya. Tapi kemudian Anda menentukan, oke, saya pengen studi kasusnya berbeda. Apakah yang tadinya single in-depth case tadi ya, studi kasusnya sangat mendalam, tetapi dalam penelitian kalian itu pengen komparasi antar studi kasus gitu misalnya. Nah, ini juga merupakan satu hal yang bisa menghasilkan suatu potensi kebaruan. Nah, gimana kemudian dari tiga hal tersebut? Sebenarnya apa sih muaranya gitu ya? Nah, dari sisi teori, dari sisi metode, dari sisi data, semua itu mengarah kepada suatu temuan ya, temuan hasil penelitian yang baru. Ya, karena pada biasanya dengan teori yang berbeda itu akan menghasilkan analisis yang berbeda juga ya kan, dan juga dengan data yang berbeda ya bisa juga menghasilkan temuan yang berbeda. Nah, metodenya apalagi dengan metode yang berbeda juga bisa menghasilkan ya hal-hal temuan yang berbeda. Nah, kombinasi dari tiga itu kalau memang dalam penelitian Anda tiga-tiganya bisa ada dalam satu penelitian, nah itu novelty-nya akan sangat kuat. Sehingga findings-nya atau temuannya itu benar sesuatu hal yang baru ya, yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tapi ingat ya, jangan terlalu yakin atau over claim ya bahwa penelitian saya ini satu-satunya di muka bumi ya. Kebaruannya sangat baru dan luar biasa. Jangan begitu ya tentunya. Nah, ini. Nah, Prof, gimana kalau misalnya penelitian saya ini hanya novelty-nya hanya sedikit atau hanya dari sisi teorinya saja, metodenya tetap sama dengan penelitian terdahulu atau datanya tetap dengan penelitian terdahulu itu sama gitu. Boleh saja, nggak ada masalah gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan boleh memilih salah satu ya, syukur-syukur bisa ya mengcover tiga-tiganya itu bagus, tapi ya karena pertimbangan macam-macam ya, ada yang karena keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, resources yang lain, kemampuan juga, skills juga itu mempengaruhi untuk memilih yang mana jenis penelitian dan juga yang bisa menghasilkan atau menggunakan novelty yang tadi sebanyak tadi gitu ya, sebanyak tiga hal tadi. Nah, oke. Nah, sekarang ini ada pertanyaan ya, question of the day gitu ya. Kalau pada penelitian kalian apa nih kebaruannya? Nah, ya ini menjadi sangat penting. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, sehingga kita bisa berinteraksi lebih jauh, lebih dalam tentang membahas tentang kebaruan dalam satu penelitian ini. Atau ada pandangan lain ya, tidak hanya tiga itu Prof, ada hal yang lain juga yang bisa menyumbang kepada penelitian, silahkan. Nah, oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Itu ya, ikutin sosial media saya agar kita bisa berinteraksi, baik di Instagram, baik di Twitter, maupun di TikTok. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua, dan yang penting penelitian kamu cepat selesai.